Kita coba start. Tuh nge-spin dikit karena sebelah kiri kena tanah tapi belok nanjak. Tuh nggak ada trouble sama sekali. Cakep kan? Jalan yang basah jadi lebih safe gitu ya. Tapi kalau yang lagi bapak-bapaknya lagi pengen ngebut, tenaga oke, pindah jalur aman banget. Setir dia ini nggak terlalu ringan ya. Makan sikat terus selalu dapat dengan ati dan rempela. Betul. Ampelannya tuh selalu dapat. Ceruan-ceruan. Aku ampela ya. Silakan. Hai everyone, welcome back to channel Koko Mobil. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino, Mitsubishi Destinator. Oke, kita akan ajak dalam kota, naik ke tol, dan juga naik ke tanjakan Cangar, yang salah satu paling ekstrim di Jawa Timur, terpanjang tanjakannya nggak berhenti-berhenti, dan juga salah satu sudutnya termiring juga. Dan kita akan kuliner bareng. Hari ini kemana? Kita mau ke Pandaan dan ke Batu. Kita mau makan ayam Sri di Pandaan yang begitu terkenal, dan mungkin sobat yang di luar Jawa Timur juga belum tahu ini begitu terkenal banget. Serta kita akan ke Concrete Cafe di Batu. Gimana rasanya experience jalan-jalan kita hari ini, makannya apa aja, rasa mobil ini seperti apa, performanya, bandingannya, semua kita akan ulas lengkap hanya di channel Koko Mobil, segmen Triview, Trip and Review. Supaya kita mendapatkan impresi yang akurat sesuai dengan settingan pabrik gitu ya, kita mau sesuaikan dulu tekanan ban, dan kita cek di bagian pilar itu tekanan bannya kalau untuk 1-5 orang adalah 33 rata depan dan belakang. Jadi kita bawa alat digital yang kita harap cukup akurat. Kita nyalakan dulu mesinnya. Halus ya, mesinnya halus nih. Kita nyalakan dan kita cek. ya, kita set alat di 33 supaya kalau sesuai sensor dia berkedip, dan posisi ban masih dingin karena kita masih pagi, mobilnya baru jalan dekat banget. Oh, hampir mirip di 34,5, kita kurangin dikit. Oke, pas di 33. Kita lakukan keempat ban treatment yang sama karena rekomendasi pabrik di 33 rata. Oke, 4 ban sudah 33. Kita siapin mobil, langsung kita jalan. Let's go. Oke, kita sebelum berangkat kita mau riset dulu ya tripnya sobat. Jadi komputer drive 1 itu isinya average kilometer per liter, average kilometer per jam, bagus, lengkap. Kemudian trip A kita nolkan juga. Oke, kita berangkat sambil ngeliat trip. Nah, impresi pertama itu adalah interiornya begitu modern ya. Jadi layarnya itu mirip sama ini ya, punya expander cross, Pajero Sport kali ya. Koko nggak terlalu hafal persis. Terus impresi berikutnya adalah ini, RPM-nya rendah banget nih. Jadi torsi dari mesin turbonya itu cukup ngisi gitu ya. Nanti di tol kita akan bahas bagian mesin, oke? Pertama kita jalan dulu dari dalam kota, sobat. Nah, ini Koko akan bagi dua, yaitu segmen di dalam perumahan dan segmen jalan perkotaan kecepatan sedang gitu ya. Ini di paving stone peredaman cukup oke ya, karena ini paving stone-nya nggak halus-halus banget di daerah sini.
By the way, mobil yang kita coba ini mobil test drive dan kilometernya sekarang di 1035. Sekalian habis gini kita akan penuhin lagi BBM-nya, mentok sampai di ujung sebelum kita keluar kota, sehingga kita bisa mendapatkan hasil full to full seperti biasanya gitu. Tekanan ban juga tadi kita udah sesuaikan. AC dia ini dual zone climate control ya, jadi kita bisa cek kanan kiri suhu, ada max cool, ada memori. Jadi memori ini kemudian kalau kita pencet sekali, dia udah tahu settingan fan, suhu kanan kiri, mungkin modenya juga, pokoknya persis deh aliran semburannya kemana aja gitu. Dan ini kita langsung coba di ini ya, posisi tidur tuh. Jadi bandingan itu khas banget sama Mitsubishi. Apa kok khasnya? Travel. Jadi Mitsubishi modern seperti Expander, Pajero itu kerasa adalah empuk, mengayun sedikit karena travelnya tuh panjang. Nah ini jujur aja pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, keluarga Indonesia, yaitu bantingan yang empuk. Nah empuk itu salah satunya perlu travel sobat. Jadi nggak cuma spring rate yang empuk, tapi juga perlu travel untuk memberikan rasa empuk gitu. Nah travel yang panjang nih yang kerasa ya dari tadi. Itu gimana sih kok? Nah ini sebenarnya dua sisi, seperti uang koin tuh ya punya dua sisi sobat. Jadi satu sisi memang nyaman, tapi satu sisi pastinya cukup memberikan body roll. Nah nanti kita tes body roll di kecepatan lebih tinggi, kita pindah jalur gimana body rollnya gitu. Biasanya travel yang panjang itu sangat terasosiasi dengan body roll yang pastinya ada, nggak mungkin mobil itu flat gitu. Terus waktu jalan, paving stone ya, lumayan, peredamannya lumayan ya. Terus langsung kelihatan tuh di pilar ditulisin tuh stiker Yamaha. Jadi kita kerasa mobil ini tuh kayak apa ya, fitur-fiturnya, bisa dibilang fasilitasnya itu canggih, nggak kayak apa ya yang speknya trondol-trondol gitu ya bahasanya gitu. Kemudian kita juga dalam tes ini kita pakai panoramic roof-nya kita buka gitu ya, cukup lumayan terik ya dengan panasnya Surabaya gitu. Tapi nggak masalah karena AC-nya cukup dingin. Dan nanti setelah mobilnya berjalan konstan, kita akan tes suhu AC-nya di berapa menggunakan termometer yang Koko bawa seperti di BYD Atto 1 yang kemarin gitu. Kemudian di konsol tengah itu sama di konsol belakang di baris ketiga itu tadi aku lihat, nggak tahu di baris kedua ada nggak, ada USB Type-C dan USB Type-A berjejer. Kemudian ada soket 12 volt juga masih ada di sini. Jadi cocok, memang benar-benar cocok buat keluarga modern. Di tengah ada nggak? Ada ya? Ada. Dua juga? Berarti di baris pertama, baris kedua, baris ketiga tidak akan kekurangan colokan charger. Mantep ini. Nah, gimana sih impresinya tadi udah melewati beberapa posisi tidur sobat? Ya, jadi ya itu ciri khas, terutama yang belakang travelnya panjang banget gitu. Dan kerasa karakter bantingannya soft, bukan yang keras ya. Kerasa banget. Nih ya kita tes. Tuh. Ya, jadi kerasa cukup meredam dan reboundnya cukup lambat. Ya, reboundnya cukup lambat. Jadi nggak ada bantingan yang mengoyak produk gitu, nggak ada gitu, kayak keredem semua gitu. Cuman kembalinya juga dia lambat, jadi karakternya bisa dibilang apa ya, travel panjang. Springnya, pairnya itu tuh soft gitu ya. Ya, karakternya ke arah nyaman. Ini lebih ke arah mobil-mobil jadul nih sebenarnya karakternya. Kalau kita ingat mobil-mobil dulu, kalau kita buka pairnya aja panjang banget ya, sedan tuh panjang banget meskipun dia sedan gitu. Jadi kayak nyediain travel yang panjang, rasanya yang sama sekali nggak ada dentuman di dalam mobil gitu. Kalau mobil sekarang kan arahnya lebih banyak yang cukup stiff, kaku ya, nggak goyang-goyang. Memang positifnya body roll kecil, tapi kadang-kadang di jalanan Indonesia yang begini rusaknya, kalau spring rate kita, travelnya juga itu begitu stiff, itu kadang terus terang kurang nyaman gitu. Tapi di mobil ini kebalikannya, ini pasti nyaman untuk berbagai medan di Indonesia gitu. Ngomongin berbagai medan, aku mau ingetin lagi, nanti kita juga akan naik ke lewat tol, kita akan turun daerah Pandaan, kita makan, terus kita akan naik ke tanjakan Cangar. Jadi itu tanjakannya, jalannya beberapa titik juga rusak sambil nanjak, jadi akan benar-benar dites power dan traksinya mobil ini serta kemampuan suspensinya untuk meredam itu tadi jalan yang rusak. Nah, soal mesin
sekilas di dalam kota, dia ini kan mesin turbo dan CVT ya sobat. Jadi 163 horsepower dan 250 Nm torsinya. Nah, secara angka memang mirip-mirip banget dengan ada beberapa setup di Indonesia dari mobil China dan mobil Jepang juga. Ya, nah salah satunya itu mobil Jepangnya aku udah pakai itu 7-8 tahun. Jadi aku udah hafal banget lah karakter mesinnya seperti apa. Dan yang mengagetkan dari Mitsubishi Desirator adalah torsi di RPM bawahnya. Jadi meskipun kita bertiga gini, namanya CVT dan turbo dia pasti open dulu ya. Kalau kita pertama setelah lepas gas, terutama di kecepatan rendah di bawah 40 tuh dia akan selalu open clutch lah istilahnya, meskipun nggak ada clutch ya di CVT. Open clutch untuk kasih waktu turbonya spool dulu, setelah itu dia akan ngunci. Nah, tapi setelah dia mengunci yang mengagetkan. Nah, ini kayak gini kita cruising 50-60. RPM cuma 1400, 1500 ngisi terus. Hebat, karena pesaing Jepangnya yang gue udah pakai 7 tahun terus terang di bawah 2000 rpm seperti mobil tidak turbo gitu. Jadi nggak ngespul, CVT-nya juga nggak ngelok gitu. Jadi kita nggak bisa ngerasakan aliran torsi di RPM bawah yang santai dan ngisi terus kasnya mesin turbo. Tapi di sini aku bisa rasain turbo nih, tuh RPM 1500 ngisi terus ya 50, 60, 65 terus ngisi. Jadi ini apa sih kok artinya buat kita yang pakai mobil sehari-hari? Artinya ini bener-bener bikin kita kerasa enteng gitu. Jadi mobil itu kerasa powerful, kerasa nggak ngoyo, bahasa Jawa Timurnya apa ya? Kerasanya effortless gitu. Kayak injek dikit udah ngelunyur terus gitu. Dan ini si orang tiga, aku ulangi lagi ya. Ini bobot kita di 250 kilo lebih dengan barang-barang gitu. Jadi sebenarnya kalau ukuran orang Indonesia normal yang badannya kecil mungkin setara 4 orang lah ya. Jadi bukan tanpa beban juga kita di dalam test drive kali ini. Ini pom bensin yang kuning masih kosong nih. Tutup terus ya. Berapa hari ini kosong terus gitu. Aku sempat bahas juga di Instagram dan TikTok kita di video pendek gitu. Nggak apa-apa, nanti kita isi di pom bensin yang lain deh. Mungkin di dalam tol juga boleh. Oke, sekarang kita masuk di tol Tambak Sumur nih. Kita akan langsung mengarah ke Pandaan. Cakep. Oh, nggak sabar makan nggak sih guys? Yoi. Ini belum sarapan nih. Wah, udah mendekati jam 9. Pas kita sarapan apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Nggak sabar. Nah, masuk tol nih. Nah, ini yang aku pengen rasain. Pertama, powernya di kecepatan menengah ke atas dan juga bantingannya serta kestabilan bodinya kayak gimana. Karena kalau ngomongnya destinator gitu ya, katanya tuh elevate apa ya? Lupa lah aku tagline-nya, pokoknya kayak membawa kita jalan-jalan gitu ya. Peredamannya oke lah, oke ya, nggak super sekali. Jadi suara ban ada, suara angin juga ada, tapi nggak bising sama sekali sobat. Nah, ini kita di kecepatan 99-100 itu RPM di sekitar berapa ya, 1800-an lah. Normalnya mesin cc segini dengan turbo. Oke, kita coba tambah kecepatan. Oh, masih ngisi banget. Kita cuma injak 20-25%. Oke. Bantingannya enak ya di tol ya. Pas ya. Jadi meskipun travelnya itu panjang, sementara ini karena tolnya ini cukup ada belok-belok ya. Nah, habis gini belok kita coba nih kecepatan lumayan. Ini kecepatan berapa nih? 90 ya, 95. Sedikit berbelok, kita tes. Yes, body roll kerasa. Jadi kerasa terutama yang belakang tuh cukup kayak gitu ya, nahan gitu ya. Nahan bantingannya. Kita bayangin kalau ke kiri ini, tuh. Ya tadi ada turunan sambil belok, ngayun 2 kali. Tapi ayunannya bukan yang ngeri ya, enggak. Masih sangat aman, terkontrol. Nih, kita pindah jalur sambil belok. Oke banget, tenang, bantingannya di tol tenang. Jadi kerasa kasnya mobil MPV lebih ya. Jadi kerasa ada empuknya, di belakang juga ada ayunan. Tapi kontrolnya
nggak kayak MPV yang seempuk ini, seperti SUV. Ya. Of course bukan mobil yang sangat sporty yang kita bisa siksak-siksak, no, ini memang untuk bawa keluarga gitu. Dan lebih penting kenyamanan ketimbang bisa siksak bagaimana gitu. Tapi dengan pengendalian yang tetap terkendali. Jadi kalau kita butuh manuver mendadak, itu rasa safe, rasa percaya diri tetap masih kerasa. Lebih dominan suara ban ya ketimbang suara angin ya. Anginnya cukup oke, suara anginnya cukup minim. Lebih dominan suara ban. Nah, ngobrolin balik lagi ke mesin. Jadi, oh ini performa rem nih. Kita barusan lumayan ngerem di depan. Sangat lebih dari cukup ya rem menurutku. Nanti kita di tanjakan turunan kita juga bisa rasain remnya kayak gimana. Yes, oke, remnya oke. Ada engine brake juga dari CVT-nya. Di bawah kemarin sih coba di bawah 30 km per jam di dalam kota, baru engine brake-nya dari CVT di loss, lepas. Jadi itu sebenarnya cukup bantu kita irit BBM. Makanya kalau punya mobil yang transmisinya CVT, udah dari jauh kita ada jarak, kelihatan orang berhenti lampu merah, jangan digas terus, lepas aja biar engine brake-nya yang bantu berhentiin. Itu ngirit bensin, karena di posisi itu kalau engine brake di RPM tertentu, dia akan stop supply bensin, karena kan mesin injection, dia udah tahu kapan perlu bensin dan tidak. Kalau waktunya digerakkan oleh inersia, atau waktunya digerakkan oleh ban yang gerakin mesin gantian alias engine brake, dia nggak akan supply bensin, dan itu bantu menghemat pemakaian BBM dalam kota. Sekedar tips. Kita lanjut bahas dapur pacu ya. Jadi mesin 1500 cc nya ini base-nya diambil dari Mitsubishi Eclipse Cross ya, yang dulu sempat memang kurang, pamornya agak kurang ya Eclipse Cross ya, kerasa ya gitu. Nah ini di jalur kanan nih Land Hogger nih. Oke, nggak mau minggir. Padahal kecepatan dia kecepatan minim jalan tol nih, nggak mau minggir ya. Oke lah, sorry ya, aku harus terpaksa mendahului dari jalur kiri. Nah, jadi performanya sungguh dari tadi kita overtake di dalam tol pun RPM mentok di 2000 doang udah lebih dari cukup ngisi. Jadi Koko sukanya itu torsi RPM bawah. Terus terang lah, kita bawa mobil keluarga dengan 3 baris dengan bandingan seperti ini, kita nggak perlu banget kok RPM atas. Kita juga gini loh, suara itu kan terasosiasi dengan ngebut, padahal kadang-kadang suara itu belum tentu ngebut. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita bawa keluarga, misalnya suami, bapak-bapak, bawa istri, bawa anak, begitu kita turun gigi aja, padahal kita nggak akselerasi, ini kerasa, ngapain ngebut kan gitu. Nah, kebalikannya di mobil ini, hal yang penting buat keluarga adalah rasa tenang. Jadi kita bisa ngelunyur dengan akselerasi yang mungkin mobil dengan mesin naturally aspirated itu perlu RPM naik, kerasa ngebut. Ini keluarga jadi kerasa lebih santai, lebih effortless tuh. Jadi ketika bapaknya ingin berakselerasi itu keluarganya nggak perlu sampai, Pak ngapain ngebut Pak, nggak perlu gitu loh. Jadi somehow mesin turbo itu memberi rasa kayak nyantai, rasa kayak tadi aku bilang bahasa Jawanya di dalam kota tadi ngelunyur gitu ya, kayak ngisi aja gitu loh. Jadi tuh RPM cuman tuh di bawah 2000 bahkan cuma 1700 ngisi terus. Jadi kan keluarga kita jadi nggak kerasa gitu, padahal kita mah lagi enjoy mobilnya gitu, si bapak-bapaknya yang lagi nyetir. Nah itu rasa yang mungkin jarang dibahas, jarang dijelaskan tuh, antara mesin turbo versus mesin natural aspirated dan aplikasi di mobil keluarga kayak gini, apalagi yang akan bawa banyak penumpang, torsi di RPM bawah sangat penting dan menentukan rasa berkendara serta capek apa enggaknya kita nyetir. Kalau kita pakai mobil yang torsinya terlalu kecil, RPM harus naik terus, entah transmisinya manual, otomatis konvensional ataupun CVT, akan bikin capek loh kalau jangka panjang. Contoh pas kita buat mudik, akan capek. Tuh, ini RPM cuma berapa nih? 1600, tuh 45, 50, ngisi terus. Enak, aku suka bagian ini dari Mitsubishi Destinator serta kenyamanannya yang cocok. Nah gini loh, kalau kita memilih mobil yang bandingannya empuk atau stiff, disuruh pilih yang mana ya sobat? Kalau buat Koko sih, mobil yang lebih aman di Indonesia itu bandingan yang empuk. Karena kita tadi itu, kita nggak akan tahu medan jalan yang kita temui, akan kita lewati di kemudian hari, itu seperti apa dengan mobil tersebut gitu. Dan mobil yang stiff, kecuali gini ya, kecuali kita punya mobil udah lebih dari 2, kita mau punya mobil hobi, kita pengen ngebut dan segala macam. Tapi kan
kebanyakan kita itu kita cari mobil yang memang bisa dibawa untuk bareng-bareng bersama keluarga, bersama teman, kadang-kadang keluarga besar malah jadi satu mobil. Nah itu kita memerlukan mobil yang bisa lewat semuanya, dan jangan pilih yang sporty dulu, tapi pilih yang nyaman dulu. Kalau aku sih gitu. Aku pun menggunakan mobil sedan dan segala macam yang sebenarnya terlahir cukup sporty. Bannya pun aku ganti dengan ban yang comfort, karena apa sih, kita nggak bisa lari dari realita bahwa setiap hari kita itu nyetir dalam kota, dan di dalam kota Surabaya juga masih banyak jalan yang bergelombang, tambalan aspal, lubang. Ya udah, jadi ya ini aja, harus logis dan realistis gitu kalau kita beli sebuah kendaraan. Dan salah satunya nih, realistis banget dari segi bantingan, segi tenaga. Nah sekarang kita coba kecepatan agak tinggi, kita sedikit manuver. Aku pengen tahu, maksudnya gini, tadi manuver belok halus ya, sekarang belok pindah jalur harus overtake mobil lain, gimana rasanya? Nih, tenaga oke, pindah jalur aman banget. Setir dia ini nggak terlalu ringan ya, nggak terlalu ringan, meskipun feelingnya, feedbacknya juga biasa aja terus terang. Ya nggak ada feedback bagaimana, tapi bisa dibilang cukup akurat. Jadi pindah jalur seberapa sedikit udah ikut pindah. Ya, jadi nggak ada yang clueless gitu loh, nggak ada titik yang dead zone istilahnya. Apa ya dead zone ya? Ketika kita belokin kok nggak sesuai, nah itu biasanya aku sebutnya dead zone, dan ini nggak akurat. Kita pindah lagi tes ya. Tuh, aman banget, dan nggak ada second guessing. Second guessing artinya apa? Kalau kita belok pindahin setir sekali, kita nggak ada kayak, ngerti nggak sih, kayak karena nggak sesuai sama yang kita bayangkan input setir kita ke arah mobilnya, jadinya kita harus belokin kedua kali, dan itu yang seringkali bikin penumpang mual. Nah di mobil ini nggak ada. Di mobil ini sekali kita belok langsung sobat, nyaman banget. Tuh, kita pindah jalur lagi. Ini agak liar nih pengemudi Destinator. Pindah-pindah. Oke. Nah, terus mumpung kita lagi di tol, aku juga pengen bahas ini ada drive mode ya. Drive mode-nya ini ada 5. Drive mode-nya ada 5, kita coba pindah-pindah. Oh, keluar di layar tengah. Nah, ini gunanya ada digital display di depan. Enak, kita nggak usah pindah mata ke bagian display tengah gitu. Normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Jadi lumpur, aku urutin dari yang paling bawah ya. Lumpur, kemudian aspalnya mungkin sport ya. Oh iya, tuh RPM langsung naik tuh. Wih, sport nih. Wih, enak ya. Enak loh di tarmac ini. Oke. Enteng banget throttle responsnya. Ya itu sport ya, tarmac tuh sport ya. Kemudian ada gravel. Nah ini mungkin ngatur traksi ya, lebih karena wet sama gravel, jalan basah dan jalan berbatu gitu ya. Mungkin ngatur traksi dan powernya. Kalau wet, kita coba. Mungkin wet ini eco ya, karena supaya nggak selip gitu ya di. Oh iya bener. Throttle responsnya agak dikurangi supaya nggak sampai kehilangan traksi di jalan yang basah. Jadi lebih safe gitu ya. Tapi kalau yang lagi bapak-bapaknya lagi pengen ngebut, tarmac nih. Wih iya tuh, ngisi banget loh. Iya langsung. Bener langsung ngisi. Menarik. Karena dia nggak ada kata-kata eco normal sport lagi. Eco-nya hanya ada indikator di speedo, di layar digital gitu ya. Oke. Kita kembalikan ke normal deh, karena hari ini kok nggak mau ngebut-ngebut banget. Nah, kita mau masuk rest area dulu, karena pagi-pagi masih ngantuk. Kita ngopi dulu, pakai kopi yang salah satu terbesar di Indonesia lah katanya ya. Jadi pesan pakai apps tuh enak gitu, kita tinggal ngambil. Sekalian kita mau isi bensin soalnya. Jadi kita isi bensin, kita fullin dulu biar minimal lah. Sorry ya kalau tadi aku nggak bisa metode full to full dari dalam kota, tapi ini kita baru jalan, nggak baru sih, 25 kilo. Lumayan udah 25 kilo. Sorry, tapi tetap kita tes full to full dari tempat ini. Jadi nanti kita kurangin kilometernya dari kilometer ketika kita ngisi persis di pompa bensinnya gitu. Tapi tetap overall trip kita akan punya kilometernya berapa gitu. Salah. Ini keluar gua dari sana masuknya. Oh, dari sana. Dari sana gua. Yo. Ada cara lain dong. Nah, urai. Ini tuh
Oh gitu tago. Memalukan ya. Halo. Halo. Halo Mbak. Mbak Evingu. Pick up nomor 16. Oh, langsung. Kan Biasa, bener, sobat. mundur. Mantap sobat. Ini editor tolong masukin ya. Mbaknya aja senyum kok. Mbak iya benar aturan. By the way, suhu ya. Dingin loh ini AC. 5, ya. Tadi karena Surabaya panas banget dan kaca film atasnya kan nggak terlalu tebel banget, terus full panoramik. Nah ini dingin loh, 5,3 dengan fan 4. Kalau fannya aku kurangin jadi 1, turun tuh pasti. Loh 5,2, 5,1. Tahu kelihatan nggak nih di kamera mana ya enaknya kita lihat ya? 4,9. Oh 4,9 derajat. Masuk nih. Kalau udah di bawah 5 nih kategori nggak mungkin kepanasan dah. Dingin kalau di bawah 5. 5,1, 4,9 stabil. Mantep AC-nya Designator. Ini kopi sampai di Singapura loh. Yoi. Coffee memories. Hah? Coffee memories? Oh enggak, bukan. Kopi kenangan tetap, nggak pakai memories. Memories. Mantap bro nih. Minum dulu biar nggak ngantuk. Moga-moga di sponsor nggak sih? Iya, ini kan kita beli di Coffee Memories ya, Bro. Memories. Memories Coffee. Memories Coffee. Memories Coffee. Makasih. Mari. Makasih, Mbak. Wih, ada logonya lo rotinya. Loh, Di emboss. Memory Coffee. luar Oke, biasa. kita lanjut isi bensinnya. Taruh Cakep. belakang dong, kameramen. Gimana kita trip segini seminggu sekali cukup nggak guys? Apa mau seminggu 3 kali guys? Seminggu 6 kali bisa nggak? Hah? 6 kali. Aduh ya ini. Jadi sopir travel dong. Tuh, ngelewatin polisi tidur. Tuh ya. Empuk. Dan travelnya cukup panjang. Jadi ini mobil enak lah, boleh lah. Tuh, diliatin orang tuh kalau pakai Designator. Wih. Pada penasaran kan? Kalau penasaran nggak usah coba mesinnya. Beli. Langsung beli aja. Nggak cocok kan jual. Ada koko mobil nggak? Bener. Halus juga masuk. Beliau bukan sembarang. Ini kita isi round 92 ya. Round 92. Kita isi nih full sampai mentok. full. Yes. Nah ini ada komputer drive 2 sama ada trip B. Jadi kita setting yang mulai di sini kita reset ya. Habis isi bensin full to full. Jadi trip B sama iya Pak. Trip B sama komputer drive 2 untuk lihat average dari komputer. Jadi biar enak. Jadi patokannya tadi ada yang dari berangkat, ada yang dari setelah ngisi full gitu. Oke, tadi posisi tangki itu di tengah dan kita full sampai mentok pas setengah tadi ya. Ya meskipun kita nggak tahu pas tengahnya berapa kan, masih ada selisih lagi di dalam satu bar itu. Gitu. Ngisi fullnya 29, sekitar 29 liter dari tengah. Jadi mungkin kalau dari bawahnya sekitar mungkin 20 liter kali ya. Nggak tahu tangkinya berapa liter nih mobil. Nah, terus Koko tadi waktu ngisi bensin kita otak-atik, ini yang seru ada di tengah nih. Ternyata ada kayak sama kayak Mitsubishi X-Force, ada ini kayak GPS, altitude, location, tilt angle. Nah, nanti mungkin berguna ketika kita ngelewatin tanjakan Cangar. Nah, tapi sambil nunggu itu kita mau ngarah dulu untuk sarapan di Ayam Sri. Terkenalnya orang ngomong sih ayam goreng Sri, nggak tahu ngomong apa, Sri Istana Sri Pandaan gitu ya kalau di Google Maps keluarnya gitu. Dan nanti kalau ada section tol yang agak panjang kita akan sedikit tambah kecepatan, pengen tahu performa
kecepatan atasnya gimana. Nih loh, ngisi tuh enak banget loh, ngisi banget loh. Gas, kita tunggu section tol yang agak panjang. Oke, ini sudah agak kosong, ngopi dulu ya, biar melek. Isi tenaga. Masuk apa berarti? Tarmac ya? Kita masukin mode tarmac. Kosong ya, aman ya. Ya, atasnya sesuai angkanya itu 163. Jadi nggak yang eksplosif banget, perlu waktu buat progres ya. Tapi ini RPM udah di atas 5000 terus. Ya. Ngisi. Di atas 100 tengah-tengah ya. Aku nggak boleh sebutin angkanya ini. Ya. Takes time. Terus di atas 120 juga suara angin udah ini ya. Cukup kenceng ya. Ya, mobil keluarga lah, bukan mobil sport sekali lagi. Ini kita hanya tes saja kemampuannya. Sometimes it's nice to know what your car can do. It's just nice to know gitu aja. Tapi untuk tiap hari kita pakai kayak gitu kan anyway. Ya udah. Gitu. Nah ini di atas 120 udah suara angin yang dominan dibanding suara ban. Aduh cakep banget ya. Jelas ya gunungnya karena matahari cerah. Gunungnya jelas nggak tahu ketangkep nggak di kamera over shoulder nih. Ketangkep nih harusnya ya. Gede banget gunungnya. Cakep. Gini nih, enak nih. Nyari makan, lihat pemandangan, ngebut dikit. Ya. Dikit ya? Dikit aja. Cuman 2-3 menit kan. See you di Ayam Sri. Nah, meskipun Koko sudah lapar, pengen makan nih. Tuh, kelihatan tempatnya old school, jadul banget ya. Udah pasti masakannya enak. Nah, nih, Destinator, tadi kita sempat opening di Surabaya, sekarang Koko pengen bahas fisiknya, yuk merapat. Jadi mobil ini tuh panjangnya lumayan ya, sepanjang Nissan X-Trail T32, bahkan lebih panjang dibanding CR-V Turbo generasi sebelum ini. Jadi dimensi dia ini hampir 4,7 meter, di sekitar, Koko baca sih speknya 4680 mm alias 4,68 meter. Nah kemudian lebarnya juga lumayan ya, 1,84 meter gitu. Jadi lebarnya dia ini sudah menyerupai SUV kelas-kelas medium gitu. Kayak kalau di Jerman BMW X3, Mercedes-Benz GLC itu bahkan 4,7 meter ya mereka. Ya ini hampir-hampir mendekati. Kalau dari Jepang itu X-Trail, CR-V gitu ya, kurang lebih size-nya dia secara size. Nah, kemudian interior. Kita sekalian coba tes legroom ya. Nah, ini begitu buka kelihatan speaker Yamaha. Terus door trim sebegini gedenya ini full tuh kulit ya bahannya ya, kulit. Pastinya dong armrestnya juga pakai kulit gitu. Nah ini kelihatannya aksesoris nih, kelihatan tuh left hand ya. Nah terus di sini, oke kita tes. Ini armrest juga kulit, armrest tengah gede, mantep gitu ya. Oke, ini legroomnya masih berapa ya? Untuk 175 lah kurang lebih ya, 175 cm. Kursinya juga enak, kursinya enak juga. Speaker Yamaha juga kelihatan di pilar. Terus layar tengah, tadi sempat Koko bahas ya di jalan, ada layar di sini, ada layar di instrumen cluster, kisi-kisi AC, lengkap dengan tombol fisik gitu. Terus sekarang kita coba baris kedua dan baris ketiganya Destinator. Nah, begitu bukaannya nggak sampai 90 derajat ya, sekitar di 80 derajat bukaannya. Kemudian kita langsung disapa sama meja dan ada di kanan kiri. Keluarga banget nggak sih? Ini ada cantolan, di sini kita bisa cantolin barang. Cup holdernya juga di sini, ada restnya di bawah biar nggak jatuh. Sangat keluarga ya menurut aku. Nah, legroom ini udah pentok ya. Udah pentok segini, masih sisa lumayan oke. Kemudian posisi duduknya ini sudutnya nggak nekuk ya, jadi cukup rendah lantainya dibandingkan dengan tinggi kursinya gitu. Terus slidingnya oke, bisa sampai segini ya. Bentar, aku setting.
Kita coba untuk tinggi, kita anggap 175an lah. Kuku ini tingginya 168, jadi misalnya untuk 175 pas ya, mungkin mundur dikit lah, dikit lagi. Nah, berarti kita samain di kanan ya, kurang lebih di segini. Sudutnya juga masih rebah. Oh, armrest, kita review armrestnya dulu nih. Jadi armrestnya itu khasnya Mitsubishi, khasnya dari Expander adalah senderan tengah full turun dengan kulit di sini ya, jadi masih dapat kulit juga di belakang. Padnya agak sedikit bukan kayak armrest umumnya ya, karena dia dari backrest gitu, tapi oke, ada armrest 2 di tengah. Sekarang kita coba baris ketiganya, one touch tumble ya, langsung. Oke, nah supaya sobat bisa lihat, Koko akan duduk di yang sebelah kanan aja ya, untuk perbandingan, untuk gambaran udah pas ya. Jadi Koko 168 dengan posisi depan untuk 175, baris 1 baris 2, kemudian senderan kita tes, kita naikkan. Oke, kemudian recline. Oh, ini udah mentok. Recline-nya ada berapa step nih? Mungkin 3-4 step ya. Ya, ini udah paling mundur. Senderan enak, atap sih hampir ya, kalau udah 175 pasti kena nih atap. Kemudian baris 3-nya juga udah pas. Mungkin recline-nya aku majuin dikit nih. Nah, sedikit kompromi nih baris 2-nya. Terus SRS airbag lengkap ya, sampai curtain pastinya, jadi sampai sini lengkap semua. Kisi AC-nya itu khas Pajero, jadi di belakang dari tengah, tapi di baris 2 itu dari samping karena ada panoramic roof. Menarik banget. Jadi kalau pertanyaannya kok akomodasinya seberapa sih? Akomodasinya ya kurang lebih mirip sih sama adiknya, terus terang mirip sama adiknya. Terus di dalam ada fitur kemewahan, lampu LED-nya lengkap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Itu jadi satu kelebihan. Terus di sebelah sini ada USB socket yang tadi aku bilang, ada Type-C ini kita dari tadi pakai untuk ngecas device di belakang, serta ada USB Type-A yang gede gitu. Oke, terakhir kita mau cek akomodasi dari bagasi belakang. Nah, by the way, unit yang kali ini tuh Mitsubishi Designator Ultimate Premium, tipe yang paling tinggi, kita dipinjemin dari Sunstar Motor Ahmad Yani, Surabaya. Thank you untuk Bu Ana yang minjemin kita unit ini. Jadi sobat kalau ada keperluan dengan unit-unit Mitsubishi boleh mampir ke Sunstar Motor Ahmad Yani, dealer resmi Mitsubishi. Oke, cek dari bagian nih, tadi armrest yang aku naikin, kita lipat biar rapi. Akomodasi bagasi juga mirip dengan adiknya. Nih, kita cek lagi di sebelah sini. Oke, ada kompartemen cukup gede di bawah 3. Kemudian di samping-samping juga masih bisa buat taruh barang. Nah, yang aku suka memang dari mobil ini adalah desainnya. Bahkan kita lihat ya, ketika kita buka seperti ini, jarang banget ada SUV atau MPV di kelas ini yang punya bibir masih ditambah berapa nih? 10 cm lebih ya di belakang bibirnya. Jadi kita punya rasa ini kayak ada tangganya gitu loh bumper nih, lihat ya. Tuh bumper tuh kayak ada tangganya gitu loh. Jadi kerasa kayak bener-bener naik Jeep, naik SUV yang rigid, serta itu bikin bagian belakang bodinya, tampilan belakangnya itu jadi tebel gitu. Coba kita tutup ya. Sekarang kita sedikit bahas desain. Power tailgate hanya ada di tipe Ultimate Premium yang tertinggi. Nah, kita bahas desain. Ini kan kerasa desainnya bahasa dari X-Force. Bentuk lampunya persis, mungkin bahkan lampunya sama nih unit lampunya ya. Tapi spoilernya keren banget, bagian bawahnya juga rigid banget. Menurut Koko bener-bener menyasar pasar SUV yang bener-bener belum ada ya di kelas ini. Jadi 3 baris, harganya di sekitar 400 sampai 500 juta kecil, tipe tertinggi. Terus bannya itu menggunakan profil 225 55 ring 18 dengan disc brake di 4 sisi. Bannya tebelnya pas untuk kebutuhan Indonesia. Velgnya bentuknya cakep banget. Jadi mobil ini menurut Koko highlightnya ada di bentuk ya. Tuh siluet sampingnya bener-bener bagian sini kesannya kayak kita lihat tuh kayak ininya otot banget ya, berotot banget, fluid banget desainnya. Kemudian bentuk kacanya meskipun 3 baris, kerasanya tuh kayak sporty banget, dapet ini juga ada lekukannya. Jadi apa ya, dari segi bentuk nih kayak gini rigid banget. Mana ada pintu nekuk sampai masuk berapa senti nih.
7-8 cm loh masuknya tekukannya untuk membuat kesan dinamis berotot kekar yang benar-benar dapat lah bentuknya. Kemudian dari sisi depan grillnya juga ini ya, ada diamond pattern di sebelah sini, ada garis-garis, pokoknya bentuknya apa ya, nggak generik, nggak umum kayak mobil-mobil yang apa ya, ya umumnya mobil MPV SUV kayak gitu, nggak. Ini mobil punya bentuk yang luar biasa. Kemudian dengan profil 3 baris serta panjangnya yang segini, menurut Koko bentuknya dia juga sangat apa ya, sangat nggak MPV, dimana it's a very good thing, bagus banget karena apa ya, bosen gitu lihat mobil 3 baris itu bentuknya nggak ada ganteng-ganteng, nggak gagah-gagahnya di harga kisaran segini. Tapi yang ini wow, bener-bener bentuknya tuh kerasa kayak, meskipun tadi aku nyetir di tol aku bilang bapak-bapak bawa keluarga tapi masih ganteng, masih maco ya mobil ini. Nah, ngomongin kelegaan ruang, harusnya wheelbase dia ini cukup lumayan ya kalau kita lihat dari fisiknya. Nah, sayang banget kesini yuk, ini yang aku ngomong bahasa Surabayanya si eman. Kenapa? Ini kalau kita mundurin mentok, ini dari sudut paling belakangnya kursi ke wheelbase habisnya, ini harusnya kalau mau dimentokin masih bisa mundur sekitar 8-10 cm, yang artinya apa? Seringkali mobil di Indonesia meskipun kita belinya 1, 2, 3 baris, kita seringkali paling mentok duduk di baris pertama dan kedua, dan harusnya legroom baris kedua ini bisa dipentokin lagi sama engineer-nya Mitsubishi, karena seringnya pakai itu memang begitu gitu. Mungkin seat belakang juga nabrak, tapi itu kan engineering ya, bisa diatur semua. Dan aku lihat mungkin kalau dimundurin 10 cm, 8 cm, kaki kita akan natap ke bagian tangki bensin. Nah, itu sayang banget di situ. Padahal punya kelegaan ruang yang harusnya oke banget dan bisa lebih fungsional dengan dimundurkannya rel serta tangki bensin baris kedua yang bisa bikin legroom lega. Karena menurut Koko, pesaing di kelas, bukan di kelas ini sih sebenarnya, beda kelas tapi mepet banget, yang mau disasar sama Designator itu punya legroom yang menurutku terlega di Indonesia di kelasnya. Gede banget loh itu pesaingnya. Itu aja sih yang Koko bahasa Surabayanya eman, padahal dia sudah punya bentuknya, sudah punya dimensinya, tinggal dimaksimalkan lagi ruangnya. Oke, kita udah lapar, kita lanjut makan ayam goreng yang super spesial banget. Oke, kita lanjut makan. Tuh, bener-bener asri gitu, meskipun lagi panas terik, tapi rasanya tuh lihat ya, ini kira-kira kayu berapa puluh tahun nih nggak pernah diganti. Dari Koko lahir, sebelum Koko lahir juga udah ada, dan tempat ini fisiknya seperti ini dan masih terus terjaga dan terawat gitu. Oh, nggak sabar makan. Jam 10 lebih waktunya sarapan pas. Wih, udah ready ayamnya, pinter nih, cepet ya. Nah, ini. Silakan. Ayo. Waduh, sini yuk, dekat yuk. Tuh, menunya banyak juga dan pastinya semua masakan Jawa. Makan yuk. Ayo makan. Let's go. Doa dulu mau makan, bersyukur sama Tuhan. Wih, ini ya tehnya kita seruput, saking kita jaga kesehatan ya. Betul. Saya juga mengurangi gula. Sebenarnya yang enak di ayam sri salah satunya, boleh lah sekali-sekali teh angetnya itu paling kerasa aroma tehnya itu enak banget, wangi, sama gulanya itu masih pakai gula pasir. Kalau beli yang manis itu yang bikin sensasi nostalgianya itu keluar. Zaman sekarang kan semua udah gula cair gitu. Terus nasinya itu masih pakai bakul gini ya. Tuh. Sini tuh spesial banget sobat, karena semuanya itu kayak enak, nasi enak, teh enak. Jadi nggak cuman ayamnya. Nah, kita lanjut ke hidangan utamanya. Ini ayam mesti beli 1 ekor. Dan ini tuh saking empuknya, kita giniin aja udah lepas. Dan bayangin dagingnya ngeresep coklat merah, nggak tahu gula aren atau gimana nih. Makan sikat, terus selalu dapat dengan ati dan rempela. Betul. Ampelannya tuh selalu dapat. Ceruan. Aku ampela ya. Silakan. Terus ini sayur asemnya ini. Sana. Ini khas juga, dia sayur asem yang bening. Betul. Jadi
apa tuh asemnya itu nggak digongso gitu ya harusnya ya. Koko bukan chef sih, Koko Iya. pecinta otomotif sih. Tapi Yang suka makan juga tapi. suka makan juga, jadi enak banget. Tuh kuahnya itu udah kerasa. Tapi meskipun bening gitu, enak kok kue. Wah enak, kecut sama manisnya itu Pas. pas. Gitu ya. Dan by the way di sini tuh taste-nya rasanya banyak manisnya ya. Bener. Ayamnya manis, sambelnya oh iya. Gurih manis. Oh iya, jangan lupa. Titip salam ke Ko Andi Sugar dong. Wendy, Nih, Ko Andi maaf ya. Maaf ya Wendy. Mesti dikit nih Ko Andi. Dikit aja. Dikit aja mempersulit hidupnya Koko itu. Terus Alonku. sambelnya ini. Nah, ini manis, jadi nggak pedes sambelnya. Ini chili oil dah, Bu. Chili oil kan panas, Bos. Ini manis dia punya sambel. Siap. Udah. Makasih, Bu. Nah, kalau mau sambal yang pedes harus beli Ini. penyetannya dia. Nih, jadi cakep ya tuh. Dari penyet-penyet dikit. Ini juga khas. Dia ada terasi yang nggak tahu baunya apa. Ada bau khasnya banget. Terus jangan lupa dilengkapi dengan lalapannya dia. Gitu. Piringmu Kamu kok nggak suka kan? Sempurna, iya. Daun Piringmu kemangi. sempurna gitu, Bu. Nah, ini. Ditemani sama sayur asem. Makan yuk. Monggo, monggo. Makan. Makan. Mau nasi. Yuk, gas. Nikmat. Pagi-pagi disapa sama ditendang sih bukan disapa. Sama sambelnya yang pedes. Terus kita sekarang ayam sama jujur rasa yang sama belum ada di Surabaya sih. Jadi Buat tuh. teman-teman yang ada di Surabaya itu sering banget kadang-kadang cuma pengen makan siang apa weekend sekali langsung ke sini ya. Kan orang-orang kantoran jam 12 juga ke sini. Mie. Emang nggak jauh-jauh banget sih, naik tol 1 jam, Iya, 1 jam. 1 jam lah, 40-50 menit. Terus turun tol cuman 10 menit. Suasananya juga. Jadi teman-teman yang di luar Jawa Timur wajib banget kalau ke Surabaya melipir sedikit ke Pandaan. Coba ini nih. Nikmat. Tempe dia juga bukan tempe yang jelainya itu masih utuh-utuh. Iya, Ini kelihatan. bukan yang jelainya hancur. Jadi ketika kita makan crispy-nya digigit, jelainya itu dalamnya masih Masih utuh, kerasa. masih basah dalamnya. Nikmat. Sempurna sayur asemnya. Sayur asemnya sih juara sih. Udah deh, aku makan dulu deh. Nah, ini kita habis bayar. Jadi di sini tuh ayam gorengnya nggak mahal, 105. Tapi yang lain-lain lumayan. Jadi namanya pecel tempe atau tempe penyet itu 50.000 ya. 50.000. Sayur asem kecil itu tadi 30.000 ya, oke lah. Es teh tawar 13.000. Jadi total sama teks kita makan 272.800. Jadi kalau di sini emang harus siapin dana. Tapi oke, rasanya enak semua soalnya. Jadi kita 3 orang, 1 orang 90.000 lah, include teks. Kenyang ya, lumayan lah ya. Lumayan kenyang lah, kenyang ya. Enak banget. Oke, kita lanjutin trip. Nah, ini segmen yang paling seru. Kita akan coba di tanjakan 2 ya. Pertama kita akan melewati Trawas untuk menuju rute Cangar. Jadi ada tanjakan gede di Trawas sama di Cangar tuh tanjakan yang panjang. Gimana serunya? Tapi ada satu cemilan yang Koko mau cari. Koko nggak tahu hari ini buka atau enggak, dan kita sengaja nggak cek di Google Maps. Ada hari-hari libur, ada hari-hari buka. Ini cemilan simple tapi enak banget dan cuman jual di sini, di Surabaya juga nggak ada. Apa itu? Bukan klepon pastinya yang sebelumnya di Stargazer. Kita lihat. Let's go. Oke, kita jalan. Makin panas cuacanya. Kita satu mic nih kita pindahin dulu nih. Oke, kita jalan. Cemilan apa kok? Nah, ikut dulu. Mari Bu. Amin, sama-sama Bu. Tadi diajakin beli buah. Nah, di sini tuh sebenarnya buah segernya enak-enak gitu. Cuman maaf Bu, kita lagi kekejar waktu gitu karena kita harus menyelesaikan rute yang ditunggu sama para sobat toko mobil kan gitu. Nah, kita harus ngejar waktu karena keburu sore. Di sana makin sore makin potensi hujan dan makin gelap gitu. Jadi kita
tes memang tes buat sobat, tapi kan kita juga sayang nyawa gitu. Kita ada 3 nyawa nih di sini gitu. Maaf ya Bu, nanti lain kali kalau kita kesini lagi ke arah Pandaan tes mobil lain kita beli ya. Pisangnya sama alpukat tuh biasanya enak banget di situ. Pisangnya enak, seger dan harganya juga oke banget karena fresh ya. Ini kan daerah pegunungan nih. Tuh udah mulai berbukit. Wih, hari ini cerah ternyata ada positifnya ya. Kelihatan gunungnya nih, biasanya kita nanjak nggak selalu kelihatan gitu. Wow, bagus banget. Kayak ngelihat kayak orang yang di YouTube pakai kamera 4K yang teleskop itu loh. Tuh kelihatan detail-detailnya, hijaunya semua. Cakep. Nah ini cemilannya kalau buka nggak sampai 1 menit sampai nih. Deket nih. Dan enak banget. By the way ini udah tanjakan terus. Dia RPM-nya otomatis menyesuaikan ya ternyata. Langsung nambah RPM-nya dan sama sekali nggak ada keraguan nih. Ayo buka enggak nih? Nih, tolong. Pisang goreng madu classy. Nah, buka ada. Yes. Kita coba dulu, sobat. Mau satu-satu? Enggak. Enak itu pisang goreng. Oh, nggak mau? Waduh. Diet besok aja, Bos. Bentar ya, aku beliin dulu. Enak banget ini, enak. Cakep. Nih, aku beli berapa? Ayo tebak. 5. 8. Pakai Neko. Ini buat oleh-oleh. Kita kan udah nggak bawain buah. Jadi masyarakat Surabaya itu buat sobat se-Indonesia. Biasanya kalau ke Pandaan tuh pasti pulang bawa buah tangan. Buah tangannya adalah buah. Siap. Kalau nggak cemilan. Nih, segini ya. Ini jujur aja, aku kan suka pisang goreng madu. Tapi di Surabaya itu udah ada yang enak terkenal, pasti sobat tahu lah. Tapi ini menurut Koko lebih enak lagi. Gitu. Yang itu enak sih, tapi ini lebih enak. Kameramen nggak ada? Yakin nggak mau? Mau wes. Duh. Wah, untung beli 8. Yang 5 kita buat oleh-oleh. Nah, ini pisangnya utuh-utuh gini. Awas, tisu. Ada tisu aman. Oke. Jadi juga ada hand sanitizer di sana habis pegang uang. Terlalu indah dan sulit dideskripsikan. Kita 1 bagi 3 dulu aja. Karena kita harus jalan. Ini bekal buat tanjakan nih guys. Jangan dimuntahin ya. Enak sih aku. Enak kok. Nggak bilang ini enak banget ini. Iya ya, enak ya. Enak. Silakan. Oke, sisanya kita buat. Tutup dulu. Oleh-oleh. Pisang goreng madu classy, KLESSIE. Nggak tahu ada nggak di Google Map. Kita nggak cek. Bener-bener selewatnya. Americano dulu bos. Oke, kita lanjut jalan. Oke, kita ketemu tanjakan terjal yang pertama. Ini Koko masukin mode tarmac ya, karena berdasarkan tes kita tadi ini kan mode sport yang cukup menahan RPM. Nih, tanjakan tinggi ya. Dan nggak ada manual mode di CVT-nya ini. Tuh, enteng sih. Enteng banget. Enteng banget mesin turbonya. Jadi dia punya CVT ini cukup pintar ya. Cuman karena dia mesin turbo, ketika di RPM atas tuh ada sedikit nyandet-nyandet ketika kita lepas dan injak lagi gitu. Kan kenyataannya kita ditanjakan tuh kan pasti ada mobil di depan ya kan. Kita perlu sedikit lepas gas, injak lagi. Nah itu yang kurang smooth aja sedikit karena, tapi dipahami karena dia turbo CVT. Artinya apa sih? Turbo CVT itu punya kesulitan, dia harus, tadi yang aku bahas di awal, harus open clutch dan kayak lock up gitu loh. Jadi kayak sediain waktu buat turbonya spool supaya nggak lemot rasanya gitu. Jadi dia kayak ada sedikit apa ya, batuk dikit lah kalau lepas tutup. Dan itu sama yang aku rasakan di SUV Jepang satunya yang pakai format 1500 turbo CVT juga gitu. Tapi soal power no problem at all. Begitu power masuk, dan turbo lag-nya mobil ini juga nggak selama itu. Jadi cukup nyaman, cukup nggak mengerikan ketika kita nunggu turbo lag-nya di tanjakan.
Jadi cukup oke, apalagi dengan mode tarmac. Wih, ini engine brake-nya juga oke banget ya. Engine brake-nya kerasa di mode tarmac. Cuman RPM 1800 1900 dia bantu nahan, tapi oke banget, cukup natural ternyata engine brake-nya. Nah, habis ini kita akan naik lagi ke tanjakan kedua yang tinggi banget. Di depan juga ada truk-truk, jadi lumayan untuk ngetes. Kita nggak terlalu ngambil momentum, tapi kita cukup bisa start di tengah-tengah tanjakan buat tahu seberapa performanya. Itu di sebelah sana. Oke, kita berhenti dulu nih. Nungguin di sono truk gede banget sampai atas. Kita tungguin lah, kasih jarak, karena tanjakan bener-bener itu tanjakan berapa puluh meter ya, dalam cuman jarak berapa loh, nggak ada 100 meter. Wih. Serem ya kalau lihat truk kayak gitu. Biasanya kita naik mobil biasa sih ya tinggi sih, cuman kayak ya oke aja, tapi kalau lihat dari sini, Pak. Wih, dia ngambil yang tinggi, padahal ada jalan yang landai loh. Lu keren, Babang. Oke, kita lanjut. Yang gede udah lewat, yang sedang mau lewat. Jadi kita mode tarmac, by the way, mobil ini nggak ada mode manual. Aku juga nggak taruh di mode L ya, jadi PRND ada low, jadi sport nggak ada, manual nggak ada. Naik nggak tuh? Ah, itu aja yang ngambil yang landai loh, yang sedang. Ada yang gede, langsung naik nanti. Nah, ini jadi tanjakan berliku, dari kamera belakang pasti kelihatan. Kita langsung ambil momentumnya, gitu. Kita kasih dulu, kita berhenti tengah tanjakan ya, sekalian kasih. Mari Pak. Tengah tanjakan tinggi kita start. Aman banget, enteng. Jadi pede nggak sih naik di Cangar nanti? Aman. Pede lah harusnya. Kita nanti tes. Nah, ini kan panjang juga nih. Tuh. Ini yang sedang malah pelan-pelan. Oh, yang sedang nih nungguin yang gede. Besar. Iya, takut. Oke. Kita juga deh. Wih, manuver tuh yang gede. Kanan kiri. Ya itu supaya mengurangi ketajaman sudut tanjakannya. Jadi kalau gini kan lebih landai jadinya. Gitu. Oh, ini mundur. Ini dia mundur ngapain ya? Kuat tuh harusnya carry itu. Rada. Gila, keren tuh tergede. Padahal muatannya agak sih, odol dikit sih, over dimension overload juga sih, agak dikit sih. Atau agak, lumayan. Agak itu kok. Tapi ini tanjakan enteng ya, by the way. Enteng ya, dari tadi kita cuma nungguin di 15 km per jam, berarti kan nggak ambil momentum. Benar-benar mesin harus nahan dengan torsi yang dia punya dan ngisi terus. Nah, CVT-nya nyesuaiin terus, turun gigi. Nggak ada masalah sama power. Hello, respect. Aman. Tanjak 40-50 aman banget di tanjakan setinggi itu. Lu keren, brother. Aku kalau bawa segini nggak punya nyali sedia sih, terus terang aja sih. Keren, bro. Oke, kita lewatin. Kita sekarang menuju ke Cangar. Dari sini kurang lebih 15 menitan untuk masuk. Lebih sih, 15-20 menit untuk masuk ke area Cangar. Yuk. Nah, kita udah mulai memasuki area tanjakan Cangar ya, sobat. Nah, buat para sobat yang baru pertama kali nonton review, atau mungkin nggak familiar ya sama nama Cangar. Jadi Cangar ini adalah salah satu area yang bisa dibilang memutari bukit atau gunung. Kok nggak tahu, sorry. Tapi intinya cukup ekstrim ya di Jawa Timur. Makanya nih kalau sobat lihat di sini banyak banget sak-sak karena dari turunan di atas, saking panjangnya turunan, banyak banget motor, terutama motor matic yang nggak punya engine brake itu blong remnya. Jadi setinggi dan sepanjang itu tanjakannya, dan sak-sak tadi itu nggak cuma ada di satu titik, tapi ada di mungkin 2-3 titik. Nanti juga ada U-turn, jadi U-turn tanjakan yang di pojoknya juga saknya terbanyak, dan sampai harusnya ada teman-teman content creator yang standby di sana, create konten bener-bener ngeliatin orang-orang yang sorry remnya blong, dan mereka juga bantuin ya di sana, bukan cuma konten, tapi tim mereka biasanya bantuin untuk dari jauh kalau kelihatan udah ada yang blong dibantulah gitu supaya nggak sampai cedera parah gitu. Dan ini tanjakan yang benar-benar tinggi banget. Kita masukin, nggak tahu kok dari tadi kerasa RPM-nya langsung naik itu di mode tarmac ya, jadi Koko pakai aja. Nah, kalau ketemu tanjakan ekstrim yang kita merasa berat misalnya, Koko akan pakai mode low, transmisinya di L gitu ya. Tapi sejauh ini meskipun dia nggak punya mode sport di transmisi dan di pedal shift atau manual mode juga nggak ada, transmisi CVT-nya cukup sigap untuk naikin RPM. Kelihatannya dia altitude meternya yang ditampilin di sini juga sensornya berfungsi langsung berhubungan dengan
transmisi CVT-nya untuk merubah rasio. Nah ini nih salah satu nih saknya banyak banget ya. Ini yang paling sering tuh, kamera belakang pasti kelihatan. Nih saknya banyak banget. Nah ini U-turn tinggi banget, kita injek gas tuh langsung isi ya turbonya. RPM 3 berapa tuh? 17 derajat tadi ya. Oke. Nanti ada yang lebih ekstrim, sabar. Oh enak ya kalau ada ini, enak ya. Kita nggak usah pakai apa gyro apps-nya dari Android gitu ya biasanya ya. Ini tanjakannya kelihatan terus. Cakep. Kita tunggu yang paling tinggi lagi. Oh, altitude-nya udah 1000 loh, udah naik 200 meter ya dari tadi ya. Seru ya punya mobil yang ada altitude meternya gini ya. Wih, anginnya kenceng. Waduh, view-nya cakep banget. Nah, ini gunanya nih, punya panoramic roof di tipe premium nih. Jadi kerasa kita lagi nyatu sama alam meskipun kita lagi nyetir, dan sama sekali nggak menakutkan, powernya available sih. Nah kemarin kan ada teman-teman yang komen di video sebelumnya minta tolong Koko tes Mitsubishi Designator, minta orang full, ada yang komen. Mohon maaf kita punya keterbatasan kru, tapi gini sobat, dengan tenaga yang over begini kita juga bisa ngukur kok kira-kira kalau diisi 6-7 penumpang juga masih sangat oke. Kalau misalnya diisi cuma 3 begini udah hampir-hampir nggak kuat nanjak, baru boleh dipertanyakan ketika 7 orang masih kuat nanjak apa enggak. Tapi kalau powernya berlebih gini sih nggak ada masalah gitu. Nah di segmen ini sedikit terlihat kekurangan yang sayangnya nggak dikasih sama Mitsubishi adalah kontrol manual mode ya, karena gimana kalau kita di review MPV yang sebelumnya atau di YouTube kita itu kan ada manual mode dan Koko bisa mainin untuk sesuaiin rasio sama tanjakannya gitu. Kita lebih rasa punya kontrol lah. Bukan berarti mobil ini nggak kuat ya, bukan berarti CVT-nya juga nggak pinter, no. Tapi apa ya, kadang-kadang sebagai pengemudi apalagi ini bilangnya Destinator SUV, punya sense of control, yaitu manual mode salah satunya penting banget buat ditanjakan atau turunan. Itu rasanya begitu perlu untuk sebuah mobil yang didesain sebagai sebuah SUV, apalagi SUV keluarga gitu. Kita perlu rasa kontrol, kita perlu rasa kita nguasain nih mobil dari segi gas, transmisi, setir, rem. Itu aja sih. Sayang kurang satu fitur itu. Nih, mulai turunan. Nah, habis gini kita akan masuk daerah yang full jurang dan jauh lebih ekstrim lagi. Nih, belokan U ya. Kita berhenti agak low speed dong. Apa kita berhenti ya? Berapa derajat nih? Kita berhenti, coba deh. Kita berhenti. Kita start ya. Tanjakan belok 12 derajat ya. 18. Oke, tunggu turbonya spool. Oke, enteng. Cuman awal-awal dia kelihatannya gini. Dia kelihatannya traction control ada kerja sedikit ya. Meskipun nggak sampai kedip tapi kerasa. Karena kelihatan turbonya udah spool, masih belum di open powernya. Jadi mungkin dia kan traction control pakai rem ya, kali disc brake-nya nahan dikit supaya nggak sampai lost traction full gitu. Nah ini nih tanjakan mulai nih belok-belok. Oke, cakep. Iya, ada 1-2 kali nunggu turbo spool, but no problem. Nanti kita cari yang tinggi. Ada kan kapan hari yang satu yang tinggi banget. Kita akan berhenti, kita coba start dari nol. Tadi udah ya belokan dari nol. Terus auto hold-nya tadi juga bantu kita banget ketika kita mau start itu, jadi nggak takut bingung rem segala macam, nggak usah, lepas rem langsung injek gas, aman dia langsung sikat. Nah ini yang satu jalur nih. Ini rute yang paling indah nih, di tengah-tengah rute ada satu sisi yang harus gantian karena satu jalur saking jurangnya kanan kiri. Disitulah letak serunya. Auto hold berfungsi ya. Ya. Jadi gini, sensor altitude dan segala macam dia ini benar-benar responsif sama kondisi mesin dan transmisi. Jadi benar-benar dari tadi kita lepas gas tuh langsung begitu injek langsung ready-nya di atas RPM 2. Karena dia tahu kita lagi butuh power dan supaya turbo 10 lebih cepat. Jadi CVT-nya bravo, tinggal ditambah kontrol manual, sempurna sih untuk setup drivetrain seperti ini. Jadi apakah Mitsubishi Designator bisa membawa keluarga melewati tanjakan ekstrim seperti Cangar? Ringan sobat. Kapan hari kita lewat sini sebelumnya gelap, hujan, ngeri ya. Gelap, kalau hujan, deg-degan. Terang seru loh, terang kering gini. Iya, asik. Cakep sih.
view-nya tuh alam banget gitu. Nggak sabar ngopi nih. Nanti kita ngopi lagi. Ngopi itu paling enak latte anget lihat pemandangan. Aduh. Bagus ya. Bagus. Udah mulai jembatan nih. Nih, belok naik lagi. Coba berapa derajat nih? Dia ada nunggunya soalnya. Ada nunggu ininya. 13 derajat. 13 derajat. Coba kita start lagi ya. Siap. Kita start lagi ya. Oh, 21 kok. 21 ternyata tadi. Enggak, itu waktu gini Oh, tadi iya. dia ngerem. Start lagi ya. Yuk. Kok auto hold-nya nggak fungsi sih? Oh, jalan kok hold-nya. Oke lah. Tuh slip ya. Tuh slip, kedip-kedip. Tapi langsung enteng. Jadi dia tadi tuh aku bilang responsif banget, enteng juga gitu. Oh, ketemu yang pohon ini nih. Kayak di film-film pohon raksasa nih. Kalau sampai titik ini udah setengah kurang lebih cangar ya habis. Setengah lebih lah. Awas. Seru banget jalan ini. Cakep. Belok-belok. Tanjakan lagi, belok. Wih, cakep ya. What a view. Kayak full pohon sama kena bayangan matahari itu kayak nggak bisa digambarin deh. Besok-besok kalau demo lagi ke sini kali ya. Ya, jadi demo ngopi orang-orang gua. Ngopi di sini. Ngopi. Nah, ini segmen bagus nih. Mau shoot nggak di sini nih? Mau segmen Kosong nggak? shoot? Boleh lah, ambil satu jalur. Indah banget. Mumpung kosong jalannya. Let's go, kita turun bentar. Kita ambil shot. Tuh, indah banget kan. Wih, sejuk. Kemarin kita lewat sini hujan dan gelap, bahaya berhenti. Sekarang tolong kameramen ambil beauty shot bisa? Designator. Cakep banget. Enjoy the shot. Oke, kita jalan lagi. Benar-benar indah ya di sini. Suhu mesin karena mungkin cukup panas, jadi dia ada pergerakan sekitar 1 bar, tapi tetap totalnya di bawah setengah dari antara cold and hot. Jadi no problem at all. Justru dia tadi mendinginkan, lebih dingin daripada suhu stabilnya. Kelihatannya dia tahu kita ditanjakan, menyesuaikan. Karena kebanyakan mesin turbo emang seringkali seperti itu. Mobil Koko juga yang turbo dengan konfigurasi yang mirip juga seperti itu, sobat. Cakep ya. Kita masih cari tanjakan yang benar-benar tinggi dan kita mau berhenti nih. Kita mau tes gitu ya. Wih, racing nih. Punya selera itu ya. Wih, mobil listrik. Lewat. Harus coba juga tuh di sini. Cakep. Sobat, sekali-sekali kalau cuaca kering, nggak hujan, lewat sini loh. Aman. Bener-bener aman. Dan bisa nikmatin tuh salah satu keindahan Jawa Timur. Nggak cuma di area Gunung Bromo ya, tapi di sini juga indah loh. Bener-bener nyantai aja, nggak usah kayak Koko kan. Koko nyetirnya kita lagi butuh tes power ya. Kalau sama keluarga atau sama teman, sama siapa, tes aja nyantai ke Cangar, sampainya nanti ke kafe yang indah-indah di Kota Batu kan gitu. Wih, view-nya keren banget loh. Wih, di situ kayak lembah ya, kayak ngarai gitu ya. Nah, ini ekstrim nih. Yo. Tinggi nih dan belokan. Kita tes yuk. Berapa nih derajat? 9, 8. Tapi belokan nih. Ini tinggi nih harusnya nih. Mau coba kita tes? Yuk. Boleh. Oke, kita coba di D.
auto hold ya. Kita coba start. Tuh nge-spin dikit karena sebelah kiri kena tanah tapi belok nanjak. Tuh nggak ada trouble sama sekali. Cakep kan? Cakep banget. Nih ketemu ekstrim lagi ya, kita tes lagi, belok. Aman aja. Seru ya lewat di sini. Cakep. Nah, aku rasa tes di Cangar sudah cukup dan hasilnya sangat memuaskan. Kita segera habisin rutenya dan kita akan ketemu lagi di Cafe Concrete di Batu. Oke, kita udah mau sampai di Concrete. Ya, cakep. Ini habis ini ditemani tanjakan terakhir nih. Karena Concrete tuh posisinya di bukit banget gitu ya. Jadi kayak masuk parkirannya full nanjak. Jadi tadi kita dari Cangar ke arah sini juga berliku-liku, nikmati pemandangan, no problem at all. Turunan banyak juga, rem sama sekali nggak ada gejala fading, alias kalau diinjek geter atau diinjek nggak nyangkut itu nggak ada ya, sama sekali. Benar-benar disc brake-nya 4 titik berfungsi sempurna. Dengan bobot mobil segini, isi orang segini, banyak turunan-turunan high speed tadi lumayan. Tanjakan 2 terakhir ya. Ini kalau sini keluar di ini nih. Mana? Roti bakar apa namanya? Yunus. Keluar situ. Nice. Batu. Tapi hari ini kita ke Concrete nih. Kok apa jalan ini? Langsung ya. Tanjak langsung ngisi loh. Kita cuma nginjak dikit doang padahal. Wow. Mana ya? Sini ya? Bukan ya? Agak-agak lupa. Tuh, start lagi nggak masalah kan? Tanjakan segini tinggi. Ah, ini nih Concrete nih. Belok kiri. Nih, tanjakannya tinggi nih. Wih, gila. Tuh kan tinggi. Memang setelah jalan yang sulit dan terjal akan ketemu pemandangan yang indah di Cafe Concrete Batu. Nah nih sampai. Kita nikmatin view break sebelum kita pulang ke Surabaya. Kita di sini nongkrong dikit. Kalau orang-orang ini destinator. Banyak yang penasaran ya sama destinator kelihatannya ya. Sos. Enggak, lurus ya. Gimana view di depan? Udah sangat indah. Luar biasa, memang berakit-rakit ke hulu. Gak usah renang. Gak usah renang ya. Oke, kita turun enjoy view-nya, ngopi-ngopi bentar. Let's go. Langsung disapa sama angin yang kenceng banget. Kita pesen dulu kopinya dan lain-lain. Terus kita cari tempat duduk yang kelihatan view-nya. Ini hari biasa aja lumayan rame padahal nggak tanggal merah, hari kerja, jam kerja. Karena emang view-nya begitu terkenal dan khas di sini. Let's go. Terima kasih. Oke, kita langsung cari tempat yang view-nya enak. Di luar masih panas. Sini. Lantai atas tutupan, yang kena angin. Sinilah, tolong dibersihin. Hah? Gabung lihat sana. Boleh sih. Boleh tak? Atau situ tak? Itu loh, nomor 20.
Ayo. Enak banget ya view-nya, jadi udaranya semua seger. Di sana juga ada tanaman-tanaman. Lantai 2 juga ada, nanti kita lihat dikit footage-nya diambilin. Nyaman banget kalau kita makan di sini, sejuk. Tadi habis nyetir berjam-jam, sekarang kita bisa lumayan istirahatin mata lah. Kita nikmatin dulu. Kita mau review dikit harganya. Cafe latte hot itu 56.000 before tax untuk 2, berarti 28, murah lah ya untuk tempat view kayak gini. Terus Koko beli cemilan Conrib sebelum datang 22.000, es kopi susu Concrete 30, terus ditambah tax 10%, jadi total 3 minum. Nah ini snacknya, total nggak 118.000. Wih 22 juga banyak. View kayak begini cakep, kita nikmatin dulu yuk latte hangat, kasih senyum nih. Ini waktunya ngopi sebelum balik Surabaya kan. Oh, foamnya dapat ya. Enjoy dulu, ntar break. Udah ngopi, udah berhenti lewat setengah jam lebih ya, bahkan 45 menit. Kita lanjut jalan ke Surabaya, dan Koko nanti akan kasih impresi dari jok baris kedua alias sebagai penumpang, karena Destinator juga sebuah SUV keluarga yang kita perlu cek di baris belakang gimana feel-nya. Yuk kita jalan. Nah, jadi sebelum nanti kita isi BBM, hitung rasio full to full-nya, dan juga Koko beri kesimpulan. Koko mau bahas dulu beberapa kelebihan, kekurangan, serta fitur unik di dalam Mitsubishi Destinator ini gitu. Yang pertama, kelebihan dia punya mesin turbo yang di RPM bawah itu cukup ngisi torsinya, Koko sebutin di awal banget, sehingga cocok untuk perkotaan, stop and go, dan juga di RPM menengah ke atas juga lebih dari cukup banget untuk mobil ukuran segini. Meskipun membawa 7 penumpang dan barang sekalipun, menurut Koko cukup oke banget tenaga, torsi, dan kombinasi mesin turbo dan CVT-nya. Kemudian setting dan travel suspensi dia cukup mumpuni ya. Poin kedua itu cukup mumpuni untuk mau diisi sendiri, mau diisi orang banyak, mau lewat jalan tol juga nggak mengayun berlebihan. Nah yang kedua, setting dan travel suspensinya dia ini cocok untuk berbagai kondisi, mau diisi orang 1, mau diisi orang 7. Menurut Koko sangat pas komprominya, dan juga pas komprominya untuk jalanan perkotaan rusak maupun untuk dibawa jalan tol juga. Dia itu ngayunnya nggak berlebihan gitu sobat, jadi sangat sangat pas lah komprominya untuk beban yang dinaiki, dan juga untuk model jalan apapun yang dilewatin gitu. Nah yang ketiga, bentuk eksterior dia ini menurut Koko salah satu desainnya itu yang paling sempurna di kelasnya. Koko melihat bagaimana Mitsubishi desainernya itu benar-benar memperhatikan, nggak ada yang miss. Bentuk depan, bentuk samping, bentuk belakang, bumper, ukuran velg, bahkan bentuk ukiran di velgnya, dual tone-nya di sebelah mananya, menurutku sempurna banget. Hampir nggak ada angle, atau mungkin nggak ada angle lah yang jelek. Kalau kalian lihat mobil ini dari sisi luar, dimanapun tuh nggak ada yang jelek. Dan itu salah satu fitur yang menurutku penting banget loh untuk mobil di Indonesia sekarang, karena mobil di harga segini bukan cuma sekedar alat transportasi, tapi juga menjadi gengsi, menjadi tampilan, itu menjadi ekspresi diri bagaimana pengguna dan pembeli mobil Mitsubishi Destinator ini. Yang keempat, dia punya fitur dan teknologi itu yang cocok banget ya untuk pengguna dan keluarga muda gitu, pengguna muda, keluarga muda, berbagai fitur di layar tengah banyak yang bisa kita mainin. Terus di keluarga muda juga perlu anak-anak perlu makan di sini, perlu segala macam. Power backdoor juga berfungsi dengan sangat optimal gitu ya untuk kita bawa barang segala macam. Safety-nya lengkap, SRS airbag sampai ke samping. Kemudian ada fitur ADAS juga gitu. Jadi 4 itu, mesin turbonya, torsinya mantap, kemudian setting dan travel suspensinya komprominya pas, bentuknya sangat menarik, dan juga fitur-fitur dan teknologinya secara keseluruhan menurut Koko sangat lengkap untuk kelas ini. Nah, tapi ya pasti nggak ada mobil yang sempurna ya sobat, jadi ada juga kekurangan. Tadi Koko sempat sebutin, tapi Koko boleh izin simpulkan kekurangannya menurut Koko ya. Opini Koko, pertama, transmisi tadi nggak ada manual mode, atau minimal ada sport mode, itu dia langsung L. Jadi di low itu transmisinya sangat rendah banget rasionya, sehingga kita akan terlalu tinggi RPM-nya, di atas 4000 gitu ya. Jadi harusnya ada mode sport, kalau bisa ada mode manual, yang dimana sekarang berbagai transmisi CVT itu rata-rata punya gitu ya. Dan itu akan memberikan kita sense of control lebih lagi ketika kita melewati
medan yang memang perlu kontrol RPM gitu, misalnya tanjakan, turunan. Meskipun bukan berarti CVT-nya dia jelek, CVT-nya sangat bagus. Tadi kita udah coba di berbagai tanjakan juga semuanya bisa-bisa banget, nggak ada masalah. Powernya more than enough, enak banget. Tapi sense of control kadang-kadang kita perlu, apalagi dibilang ini judulnya Destinator dan SUV yang bisa bawa banyak penumpang, bawa keluarga, kita perlu rasa kontrol sebagai pengemudi. Kemudian yang kedua, aku sebutin tadi kekurangan, sayang banget itu ini. Posisi tangki bensin dan relnya yang harusnya bisa lebih mundur lagi, ngelihat wheelbase-nya dia yang sebenarnya cukup panjang. Jadi kalau kita lihat di belakang sini langsung, ini masih sisa 78 cm dan 78 cm itu sangat berarti loh buat legroom baris kedua, terutama ini yang nggak berlebihan banget gitu untuk kelas ini. Kemudian yang ketiga, aku belum sempat sebutin, jadi getaran mesin dan jalan itu cukup terasa terutama di area driver side. Jadi kalau kaki kita turun di lantainya atau kita injek pedal gas dan pedal rem, getaran mesin itu sedikit terasa. Padahal ini kan mobil baru 1000 km ya. Jadi memang mungkin bawaannya seperti itu. Padahal di Expander pun menurutku itu sangat halus mesinnya. Mungkin karena ini mesin turbo, pastinya pressure-nya lebih kuat dan getaran mesin lebih terasa. Harusnya engine mounting-nya dan peredamannya bisa lebih baik lagi. Jadi 3 itu kekurangan. Transmisi tidak ada kontrol manual, sliding jok baris kedua harusnya bisa lebih mundur lagi, dan juga getaran mesin dan jalan terutama di sisi driver side harusnya bisa diimprove agar mobil ini kerasa lebih mahal lagi gitu. Nah, beberapa fitur unik yang lucu itu ada kisi AC ya, lucunya ada kisi AC di bagian bawah setir yang mengarah ke area kaki kita, mengarah ke kursi driver. Aku nggak tahu itu untuk apa, tapi mungkin untuk supaya area kaki ini nggak panas ya, karena kan kita itu duduknya di depan, kacanya dia itu kelihatannya cukup memang masuk sampai ke atas setir, dan dari tadi emang terik matahari cukup kerasa masuk ke area sampai kaki dan paha kita, sehingga mungkin di situ diberi fan untuk AC. Sangat unik loh, ini fitur yang aku belum pernah ketemu di mobil manapun. Hebat Mitsubishi memikirkan, karena Destinator kan dijual di negara Indonesia itu tropis, panas banget, dan kaca dia mungkin cukup lebar, cukup masuk ke area penumpang gitu. Nah, kemudian di layar tengah itu juga ada gyrometer yang kita bisa lihat tadi ya, altitude, angle kemiringan kita, terus suhunya semua bisa muncul di tengah, bahkan boost pressure-nya turbo bisa muncul di tengah. Itu menurutku nggak sekedar gimmick, karena kadang-kadang kita juga perlu atau kita juga kepo ketika mobil ini namanya Destinator, harusnya adventurous. Ketika kita bawa ke area yang luar kota, alam, kita juga perlu data-data tersebut. Unik dan bagus banget. Kemudian drive mode-nya, kalau mobil biasa ada Eco, Sport, dan Normal. Ini malah ada 5 tadi, Normal, Gravel, Mud, Tarmac, sama Wet. Jadi unik banget. Mungkin perlu penyesuaian untuk mempelajari mode-modenya, tapi yang pasti Mitsubishi memberikan yang lebih dibanding yang normal. Cukup unik. Kemudian port USB yang lengkap di 3 baris. Masing-masing baris ada Type A, ada Type C. Nah, itu menurutku jarang yang punya selengkap itu, tapi sangat mantap untuk keluarga Indonesia. Jangan sampai kita orang tua, anak, mungkin ada paman, bibinya sampai kerepotan rebutan colokan USB. Sangat mengerti keluarga Indonesia. Nah, kita sekarang udah sampai di pom bensin. Kita mau hitung full to fullnya berapa. Kita udah sampai di Surabaya lagi ini. Kita tes berapa. Oke, nah jadi di depan komputer drive-nya 9,1 km per liter ya. Jadi 193,1 trip kita. Kemudian average-nya data di trip yang sama 9,1 km per liter dengan berapa average speed-nya? 41 km. 41 km per jam. Yes. Ya, jadi harusnya 193 kalau dibagi 9,1 dapat di sekitar 20 liter ya, sobat harusnya. Kita lihat nih fullnya sampai di berapa. Oke, jadi kita udah dapat bill-nya. Pertamax 22,11 menggunakan RON 92. Jadi kalau kita hitung 193,1 km dibagi dengan 22,11 liter, dapat 8,73 km per liter. Kok nggak sampai 2 digit? Menurut Koko ya sangat wajar, karena dia turbo. Di tanjakan kita habisin bener-bener tanpa ngirit sama sekali. Kita isi 3 orang. Di tol juga kan tadi kita di atas 100 km per jam. Jadi bener-bener nggak ada ngirit sama sekali, dan ini mesin turbo, jangan lupa. Ya kita bisa bilang 1:9 lah untuk rute tanjakan se ekstrim itu. Menurutku masih sangat wajar dengan tenaga yang diberikan serta rasa berkendara yang diberikan oleh mesin turbo ini. Sobat, telah berakhir perjalanan kita dengan Mitsubishi Destinator. Hari ini benar-benar menyenangkan. Dan kesimpulannya bagaimana sih menurut Koko?
mobil yang value proposition-nya benar-benar unik ya. Mobil Jepang menciptakan kelas baru, fitur-fiturnya unik, ya, punya segudang kelebihan, sedikit saja kekurangan gitu. Dan menurutku secara overall mobil ini bukan untuk yang cari dimensi terlega atau terbesar, tapi mobil ini cocok untuk para sobat koko mobil yang sedang cari mobil keluarga, modelnya bagus, fiturnya lengkap, mungkin lebih ke arah usia 40 tahun ke bawah. Kita yang peduli dengan hal-hal yang modern, desain yang bagus, dan juga di usia-usia segitu kita juga masih butuh tampilan, masih butuh ekspresi diri dari sebuah kendaraan yang kita gunakan. Jadi menurut Koko, Destinator punya mesin turbo mantap, punya bandingan empuk, nyaman, kemudian punya 3 baris yang cukup memadai meskipun bukan yang terlega, kemudian juga punya desain yang benar-benar cakep gitu ya, dari depan, dari quarter depan, quarter belakang, samping, dari belakang, semua detail-detailnya menurut Koko sangat mantap. Jadi desainnya salah satu yang menjadi unggulan. Kemudian juga punya fitur-fitur ketanggihan teknologi di bagian instrumen tengah yang juga menurut Koko sangat bagus untuk harga segini. Jadi itulah kesimpulan dari Mitsubishi Destinator yang kita setir hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng. Kalau suka dengan review hari ini dengan Mitsubishi Destinator, coba tolong kasih komentar di bawah sobat, kira-kira next time kita harus review mobil apa di segmen review ini, karena Koko akan usahakan meskipun kita harus keluar kota dan segala macam, Koko juga sangat senang untuk menceritakan impresi dari sebuah mobil yang unik atau mobil yang baru di Indonesia, untuk memberitahu sobat kira-kira gimana rasanya di berbagai jalanan Indonesia. Itu aja, see you next time di review berikutnya channel Koko Mobil.